Di tengah hiruk-pikuk pasien yang datang dan pergi, di sebuah rumah sakit ternama yang megah di pusat kota Seoul, muncul sosok pria muda, berpakaian sederhana, dengan jas dokter biasa, rambut sedikit acak, dan wajah yang tenang namun cerdas. Tak ada yang menyangka, pemuda ini adalah Han Ji-hoon, ahli bedah handal berusia 29 tahun. Dan lebih dari itu, dia adalah pemilik sebenarnya dari rumah sakit tersebut. Tapi kali ini, Ji-hoon tak datang sebagai Cho. Dia menyamar menjadi dokter biasa yang baru pindah. Kenapa? Karena dia ingin tahu siapa di antara staf rumah sakitnya yang hanya melayani pasien berduit dan siapa yang benar-benar punya hati. Visual pasien antre, staf yang menolak pasien miskin. Hari pertama penyamaran, Ji-hoon menyaksikan sendiri bagaimana seorang ibu tua dengan pakaian sederhana ditolak di ruang pendaftaran. "Mohon maaf Bu, ruangan penuh," kata seorang perawat dengan nada ketus. Padahal Ji-hoon tahu ruangan masih kosong. Ji-hoon mendekati ibu itu, menawari bantuan. Dengan tulus, dia berkata, "Kalau ibu percaya, izinkan saya yang tangani." Ibu itu mengangguk penuh haru. Dari situ, Ji-hoon mulai diam-diam mencatat siapa saja pegawai yang bersikap pilih kasih. Suasana kantin, musik ringan, awal pertemuan dengan wanita tokoh utama. Di minggu kedua penyamaran, Ji-hoon bertemu seorang wanita. Namanya Kang Hana, perawat magang. Cantik, tapi sederhana. Saat perawat lain malas melayani pasien kelas 3, Hana justru lembur tanpa keluh. Saat Ji-hoon pura-pura kesusahan membawa troli, Hana datang membantu. Dari situlah, hati Ji-hoon mulai goyah. Mungkinkah ini cinta yang tulus? Tapi dia belum berani terbuka. Dia ingin memastikan dulu Hana menyukai dirinya, bukan jabatannya. Konflik mulai memuncak. Staf rumah sakit mulai curiga. Ada yang mempermalukan Ji-hoon. Beberapa dokter senior mulai mencibir. Dokter baru itu terlalu dekat sama pasien miskin. Bahkan salah satu kepala bagian terang-terangan memarahi Ji-hoon saat ia membantu pasien tanpa BPJS. Tapi Hana tetap berada di sisinya. "Aku lebih hormat sama dokter yang melayani manusia, bukan hanya angka," ucapnya suatu malam. Kata-kata itu tertanam di hati Ji-hoon. Dan dia yakin Hana berbeda. Puncak cerita, Ji-hoon mengalami kecelakaan ringan saat menangani pasien gawat darurat. Di tengah tugas malam, saat Ji-hoon membantu korban kecelakaan di ruang UGD, dia terpeleset dan kepalanya terbentur. Semua panik, termasuk Hana. Ji-hoon akhirnya dirawat dan identitasnya mulai terbongkar. Kepala rumah sakit dipanggil. Semua staf dikejutkan oleh satu fakta. Dr. Ji-hoon adalah direktur utama rumah sakit ini. Reaksi staf rumah sakit, malu dan panik. Hana syok tapi diam. Staf yang dulu sombong, kini menunduk dalam malu. Mereka menyesal telah meremehkan Ji-hoon. Tapi Hana tak berkata apa-apa. Dia justru menghindar. Ji-hoon mencarinya. Dan ketika menemukannya di taman belakang rumah sakit, ia bertanya, "Apa kamu kecewa karena aku tidak jujur?" Hana tersenyum pahit. "Aku bukan kecewa, aku takut. Takut kalau kamu mengira aku hanya menyukai statusmu." Ji-hoon tersenyum. "Justru karena kamu tetap ada saat aku bukan siapa-siapa. Aku ingin kau tetap di sisiku saat aku jadi seseorang." Ji-hoon memberi surat evaluasi besar untuk rumah sakit dan mengangkat Hana menjadi kepala perawat sosial. Setelah kembali, Ji-hoon mengadakan rapat besar. Dia memecat staf yang terbukti diskriminatif dan membentuk program pelayanan gratis untuk masyarakat tidak mampu. Di depan semua pegawai, Ji-hoon menunjuk Hana. "Saya tunjuk dia sebagai kepala divisi kemanusiaan. Karena dia, tomat, punya hati yang tak bisa dibeli." Semua bertepuk tangan. Ji-hoon dan Hana saling pandang. Dan senyum di antara mereka menyiratkan awal dari cinta yang bukan karena status, tapi karena ketulusan. Karena sejatinya, cinta dan kemanusiaan tak pernah melihat pangkat, jabatan, atau harta, tapi lahir dari hati yang memilih untuk peduli.